Selamat siang semuanya. Walaupun siang ini kita disambut dengan pengesahan RUU TNI, tapi kita tetap harus semangat menjaga semangat kita untuk uh, berevolusi ke depannya. Yeay. Selamat datang di acara diskusi pada siang ini, sebuah kesempatan istimewa di mana kita akan mendiskusikan isu penting, yaitu mengenai perdagangan manusia. Nah, aku Intan Sabira yang merangkap jabatan menjadi MC sekaligus moderator karena yang merangkap jabatan tidak hanya pejabat-pejabat pemerintah, merasa terhormat dapat menjadi pemandu acara pada kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan eh, pemaparan sedikit gitu mengenai film dokumenter yang tentunya kita harapkan teman-teman sudah menyaksikan terlebih dahulu film dokumenternya di kanal YouTube Deduktif tentunya gitu. Dan semoga dari apa yang telah didiskusikan pada siang ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Sebelum kita memulai, mungkin kita dapat mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kelananya sendiri yang akan memberikan kata pembuka dan harapan untuk acara ini. Kepada Kelana, boleh dipersilahkan. Ya, terima kasih Intan. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal. Eh, Terima kasih sudah mengundang saya pada kesempatan untuk kali ini untuk berdiskusi mengenai isu yang sangat sangat aktual ya. Karena baru saja kemarin sekitar 500 lebih orang dari Myanmar dipulangkan ke Indonesia mengenai perdagangan manusia untuk melakukan tindakan kriminal, yakni scammer, terutama scammer di perbatasan Myanmar Thailand. Saya Kelana Wisnu, jurnalis investigasi yang mungkin tahun ini tepat 3 tahun menginvestigasi kasus ini dan ikut mengadvokasi bersama keluarga korban dan banyak kelompok masyarakat sipil lainnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Kalau misalkan bisa kita lihat, penasaran banget nggak sih bagaimana sih perjalanannya gitu, Kelana dan teman-teman yang lainnya melakukan investigasi dalam ini seperti itu dan isu-isu lainnya yang akan kita kupas habis hari ini. Mungkin sebelum lebih lanjut, kita akan mulai dengan pemakaran singkat dari Kelana. Boleh, Kelana, dipersilakan. Baik, terima kasih Intan. Mungkin saya sambil menunggu PowerPoint-nya dibuka, saya pengen cerita sedikit, mengulas sedikit. Jadi dokumenter tadi, ya, teaser dokumenter tadi adalah produk em, investigasi yang kami lakukan selama 1 tahun dan baru terbit tahun kemarin. Em, Ia berfokus mengenai seperti yang kawan-kawan lihat dan saya tadi sudah jelaskan mengenai perdagangan manusia eh, untuk melakukan kejahatan, dipaksa untuk melakukan kejahatan. Jadi korbannya dari berbagai macam negara dan paling banyak dari Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi eh, negara yang memiliki korban cukup banyak. Kemudian ada Malaysia, ada India, ada misalnya Pakistan dan Cina kebanyakan begitu. Jadi eh, mulai 2021 atau 2022 setelah pandemi COVID, em, karena banyak orang yang mu- tidak mendapatkan pekerjaan, terputus dari pekerjaannya, kemudian kejahatan terorganisir atau kejahatan terencana dalam skala industrial ini menjadi mungkin begitu, karena kemudian orang-orang semakin eh, terpapar dengan teknologi, teknologi menjadi semakin em, digunakan sebagai alat transaksi ataupun em, ya semua alur transaksi keuangan itu sekarang kita memegangnya lewat HP. Jadi kemudian itu membuka peluang baru, karena kondisi itu membuka peluang baru untuk kejahatan cyber yang mempunyai skala industri dan itu dibangun di banyak tempat, tidak hanya di perbatasan Myanmar, Thailand, tapi juga ada di Kamboja, Indonesia juga sebenarnya ada. Em,
lalu kemudian ada di Thailand, em, Laos dan Vietnam. Dubai juga menjadi perpindahan. Jadi itu semua adalah konstelasi bagaimana kemudian industri ini menjamur dan berpindah begitu. Karena dia dalam skala industri, maka membutuhkan tenaga kerja, dalam tanda kutip tentu saja, yang untuk menjalankan eh, kejahatan cyber itu. Kejahatan cyber pada umumnya yang dilakukan di kasus ini ialah love scamming. Jadi apa namanya, korban perdagangan manusia itu mencari target, mereka akan berpura-pura menjadi perempuan ataupun bahkan ada perempuan itu sendiri yang menjadi pekerjanya. Tapi untuk yang berpura-pura, misalnya lelaki yang berpura-pura, di sana ada model perempuan begitu. Atau kalau tidak, ada yang juga menggunakan teknologi lain seperti AI deepfake ya untuk menyamarkan muka, untuk menipu orang berinvestasi dan kemudian apa, merayu dulu sepertinya, menjalin komunikasi asmara begitu. Dan setelah mereka jatuh hati, baru kemudian ditipu untuk melakukan investasi. Korbannya kebanyakan dari Amerika, negara-negara em, yang memiliki pendapatan per kapita cukup tinggi ya. Amerika, Amerika paling banyak, makanya Amerika juga punya kepentingan di situ, apa namanya, menyurahkan ini, dan beberapa negara misalnya di Australia atau Eropa. Dan ini presentasinya, jadi tahun lalu saya dan teman-teman saya menerobos perbatasan Myanmar Thailand, eh, untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian yang ada di lapangan. Boleh dilanjut? Ya, jadi apa yang kami lakukan kemarin adalah kerjasama kolaboratif ya, melibatkan sekelompok eh, jurnalis dan kelompok masyarakat sipil dan juga keluarga korban begitu. Dan kami sebagai platform jurnalis membuat suatu platform kolaboratif bernama End Modern Slavery Now, yang seperti yang kawan-kawan tahu, akhirnya kami menginvestigasi kasus ini dan menemukan mafia politikus yang berada di balik kejahatan ini, karena kita tahu kejahatan terencana tidak mungkin aktornya adalah orang-orang. Jadi dia selalu di backing oleh oleh ya politikus dan power yang sangat besar begitu. Dan kejahatan terencana ini memang aktornya bukan adalah aktor-aktor lama yang dulunya beroperasi di Hong Kong, Taiwan, ataupun di Macau begitu. Eh, jadi mungkin kawan-kawan ingat bahwa pandemi COVID juga membuat judi online merebak begitu karena pembatasan fisik, dan kemudian ternyata judi online lebih menjanjikan, dan kemudian eh, industri itu menyebar. Nah, karena dan sebenarnya kita tahu bahwa apa ya, industri penipuan, kejahatan industri penipuan online itu juga ada sudah lama. Cuman seperti yang saya bilang tadi, ternyata banyak modus yang mungkin bisa dilakukan hari ini, seperti berpura-pura menjadi tadi ya, misalnya berpura-pura menjadi eh, pengusaha sukses, perempuan kaya raya, tinggal di em, misalnya tinggal di Dubai, ataupun sukses sudah memiliki banyak aset, eh, atau juga misalnya berpura-pura menjadi pegawai dinas pajak atau berpura-pura menjadi polisi. Sangat banyak sekali modusnya, dan itu sangat sangat terorganisir dan dilindungi oleh banyak eh, tentu tentu saja politikus dan power yang sangat besar, aparat begitu. Jadi boleh dilanjut. Jadi kemudian kami waktu itu investigasi ini setelah terbit, eh, mendapatkan respon yang sangat baik di dalam di dalam Asia Tenggara khususnya begitu. Karena kita tahu sebelum investigasi kami terbit, kasus ini samar-samar. Jadi tidak ada yang tahu. Korbannya malu kemungkinan karena eh, bagaimana mereka bisa menjadi korban itu karena mereka tadi tergiur oleh iming-iming kerja yang sangat, dengan gaji yang cukup tinggi, dan apa namanya,
deskripsi kerja yang sangat mudah, misalnya marketing ya, untuk eh, menawarkan pemasaran suatu produk tertentu begitu. Tapi kemudian mereka mendapatkan tesnya sangat mudah, tesnya hanya semisal mengetik secara cepat begitu. Dan kemudian tiket keberangkatan dan seterusnya sudah ditanggung, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan penyalurnya langsung. Dan kebanyakan tawaran-tawaran itu menjanjikan kerjanya di Thailand, ya di Thailand kebanyakan, dan korban langsung mudah percaya. Eh, Intinya ini adalah kerja-kerja non apa namanya non prosedural ya, tidak ada jaminan kontrak dan seterusnya. Baru mereka menandatangani kontrak ketika sudah tiba. Tapi begitu sampai di Thailand, mereka diangkut dibawa ke suatu daerah yang sangat terpencil di perbatasan. Mereka juga tidak sadar bahwa itu sudah berada di Myanmar. Tapi begitu melewati sungai, ini teman kawan-kawan di belakang ini ada sungai begitu, dan ini Suekoko di gambar ini. Ketika melewati sungai, mereka dikawal pasukan bersenjata. Mereka mulai sadar ini tidak ada yang beres gitu. Pasti tidak ada yang beres gitu. Dan kemudian ya mereka berakhir di- dipekerjakan paksa menjadi scammers ataupun ya mayoritas scammers. Sedikit sebenarnya judi online. Judi online ada, cuman kebanyakan judi online-nya itu seperti judi scam ya. Jadi memang yang eh, platform-platform yang walaupun pada dasarnya memang judi adalah scam, tapi ini adalah memang yang bukan seperti platform judi besar yang memang kawan-kawan tahu seperti misalnya OneXBet atau dalam tanda kutip judi-judi yang legal begitu dalam. Nah, eh boleh dilanjut? Nah, jadi ketika kita bicara mengenai dampak dokumenter tadi, dokumenter kami akhirnya membuka tidak hanya aktor-aktor, tetapi bagaimana kemudian modus perdagangan manusianya, sampai bagaimana kemudian mereka dibawa ke perbatasan, dan siapa yang menyuplai listrik ataupun internet, karena ini berada di sebelah, mungkin kawan-kawan bisa melihat di daratan yang sebelah sini, yang masih lapang itu adalah Thailand, itu ada sungai, ini namanya Moi River. Dan di seberangnya itu langsung Myanmar. Yang ini namanya Suekoko, kota yang baru dibangun sangat cepat sekali perkembangannya dalam 1 tahun, ya 2 tahun dia berkembang sebagai kota yang sangat besar begitu. Dan sekarang lebih besar daripada yang kawan-kawan lihat ini. Em, dan apa ya, kalau bisa kita bilang bahwa kejahatan yang ada di kota ini tidak hanya perdagangan manusianya, tidak hanya untuk melakukan tindakan kriminal, tapi juga ada prostitusi di dalamnya, dan dia selalu berkait kelindan dengan perdagangan apa namanya kejahatan lintas negara yang lain seperti perdagangan narkoba, senjata, dan si kawan-kawan tahu bahwa ini adalah daerah konflik bersenjata, walaupun eh, ya mungkin sekitar tidak tidak terlalu dekat dari wilayah konflik, tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa kejahatan kejahatan terencana lintas negara yang terjadi di perbatasan Myanmar itu salah satunya juga dilatar belakangi oleh konflik bersenjata. Selain selain tadi apa namanya adanya pandemi COVID ya. Jadi kemudian perang membutuhkan uang yang sangat besar begitu, dan kemudian kelompok bersenjata yang ada di sini dengan bekerja sama misalnya dengan junta militer Myanmar, at- dalam dalam arti yang sangat luas ya, bisa jadi pengetahuan atau bisa jadi didukung. Ini adalah dugaan yang sangat kuat dari testimoni yang kami dapatkan di lapangan. eh jadi bisa dikatakan bahwa kejahatan ini juga turut membiayai eh, konflik yang terjadi di perbatasan Myanmar ataupun di sepanjang Myanmar, karena tidak hanya berada di perbatasan Thailand Myanmar, kompleks-kompleks serupa ini juga ada di perbatasan China Myanmar.
eh namanya itu Schanstedt, negara bagiannya Schanstedt, dan maaf tadi saya lupa menyebutkan, Suekoko ini berada di wilayah Karen State, jadi dia berada di sebelah batas sebelah barat, dan sementara yang di perbatasan Cina itu namanya Schanstedt, tapi yang di Schanstedt itu sudah selesai sekitar bulan Oktober tahun 2023 begitu. Jadi kenapa dia bisa selesai? Karena kemudian adanya faktor geopolitik yang sangat rumit begitu. Akhirnya ada tekanan dari Cina um, karena dia berbatasan langsung dengan Cina dan korban-korbannya kebanyakan dari Cina, baik itu korban scam ataupun korban perdagangan manusianya. Jadi kemudian Cina turut apa namanya menekan dengan banyak banyak arti ya. Kita bisa mengartikan itu sebanyak mungkin dan kita bisa membicarakannya mungkin di lain waktu. eh dan kemudian secara singkat hanya 2 bulan kasus itu selesai dengan tentu saja dengan perperangan. Tapi yang berada di Soekoko, yang di perbatasan Karen itu baru mengalami progres yang signifikan ada 1 bulan 2 bulan belakangan begitu. Jadi setelah dokumenter kami yang mengungkap modus eh, pelaku kemudian jaringan digital begitu terbit, itu menjadi viral. Tapi bukan di Indonesia pertama kali viral. Justru pertama kali viral itu ada di Malaysia. eh, 2 kali viral di Malaysia. Dan karena dipakai oleh, ya kami bekerja sama untuk menjadikan dokumenter ini sebagai suatu materi advokasi. Jadi teman kawan-kawan Justice for Myanmar akhirnya menggunakan temuan kami eh, untuk mengadvokasi dan menekan pihak-pihak yang bersangkutan. Dan viral. Tapi kemudian 2 bulan kemudian teman-teman di Malaysia menyambut itu, hampir seluruh Malaysia mengetahui isu ini karena aktor yang kami sebut di dalam dokumenter cukup cukup terkenal dan memiliki posisi yang cukup tinggi sebelumnya di pemerintahan Malaysia. Dan kemudian eh, pemerintah apa namanya, Mabes Polri apa kalau di sana tuh pastinya, polisi di Raja Malaysia membuka investigasi resmi, tapi hanya 10 hari kemudian aktor yang kami sebut semuanya mas lolos, dan sekarang kami sedang, teman-teman kami sedang menghadapi ancaman pencemaran nama baik atas atas kampanye yang dilakukan kemarin begitu. Boleh dilanjut? Sudah selesai ya. Nah, oh iya, jadi mungkin presentasinya sudah selesai itu, tapi ketika misalnya saya mungkin bisa menjelaskan lagi mengenai bagaimana kemudian resiliensi keluarga korban yang ditinggalkan. Jadi liputan ini menjadi sulit karena kami tidak mau sekadar mencari informasi em, ataupun mengungkapkan hal tersebut, tapi juga ingin berfokus kepada pada korban. Maka dari itu bersama dengan kawan-kawan yang lain kami membuat inisiatif solidaritas korban kerja paksa di Asia Tenggara. Jadi 2 tahun kami mendampingi keluarga korban begitu, karena kebanyakan korbannya memang secara presentasi adalah laki-laki ya. Em, jadi dan laki-laki yang umur produktif, artinya mungkin sudah menikah dan ada yang sudah punya anak, anak yang masih kecil, ada yang sudah dewasa pun juga ada. Jadi kemudian dampaknya sangat besar bagi keluarga yang ditinggalkan karena akhirnya kemudian tulang punggung keluarga tidak ada dan seterusnya. Dan advokasinya ini menjadi sulit sebenarnya karena seperti yang kawan-kawan tahu, kasus perdagangan manusia eh, untuk dipaksa melakukan kejahatan kriminal ini baru baru menjadi gimana ya? Pemerintah banyak negara baru mengerti dan memahami secara utuh itu sekitar 1 tahun belakang. Sebelumnya mereka itu di
mendapatkan stigmatisasi itu yang membuatnya menjadi rumit karena selalu dicap, oh ini korban udah tahu kok ini kerjaan kerjaan kriminal begitu, misalnya judi online kenapa kok tetap memaksa begitu, udah tahu non prosedural. Jadi sentimen terhadap sentimen terhadap judi online ataupun ya kejahatan cyber itu membuat simpati masyarakat terhadap korban yang dipaksa melakukan kejahatan eh, kejahatan cyber ini menjadi sulit begitu. Jadi dan pemerintah juga terjebak dalam framing. Tidak hanya pemerintah Indonesia, banyak pemerintah lainnya terjebak dalam framing itu begitu. Jadi 2 tahun, 3 tahun, butuh 2 tahun lebih begitu, gabungan koalisi masyarakat sipil bekerja sama dengan ya institusi internasional lainnya seperti UN ataupun misalnya NGO-NGO internasional berusaha untuk memberikan pemahaman secara terus-menerus bahwa ini eh, adalah perdagangan manusia begitu. Dan kenapa kok seperti tadi, kenapa kok menjadi sulit? Karena dalam mekanisme internasional, kawan-kawan mungkin lebih paham untuk itu, selalu ada yang namanya eh, identifikasi korban begitu ya. Nah, awalnya, semisal narasumber kami yang ada di film tadi, mereka tidak diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Karena mereka adalah 5 korban awal yang berhasil melarikan diri. Dan waktu itu semuanya tidak tahu apa yang terjadi di di sepanjang perbatasan atau di dalam organisasi ini begitu. Jadi em, kenapa kok mereka tidak digolongkan sebagai korban? Karena dalam proses identifikasi korban secara jujur mengatakan ya mereka menerima upah dalam tanda kutip eh, yang sebenarnya tidak banyak. Kalau misalnya kita rupiahkan mungkin 3 atau 4 juta untuk hidup di dalam kompleks-kompleks eh, kejahatan itu begitu. Jadi itu yang menyulitkan dan setelah kemudian banyak kekerasan, banyak laporan mengenai bahkan banyak orang yang kemudian menjadi korban nyawa, eh, barulah semuanya menjadi mengerti dan proses identifikasi tidak berjalan seperti sebelum-sebelumnya begitu. Tidak mekanismenya kemudian bergeser jauh dan ini digolongkan sebagai suatu em, apa namanya kasus luar biasa begitu. Jadi apalagi kemudian eh, korban-korbannya biasanya karena terpapar trauma yang sangat berat dan di tengah konflik militer kanan kiri begitu, mereka tidak bisa menjelaskan secara terang terhadap proses identifikasi korban begitu. Jadi hmm, bukan tidak bisa ya, artinya punya kemampuan yang terbatas begitu. Karena juga kendala bahasa itu menjadi yang utama di dalam dalam persoalan ini begitu. Jadi kemudian advokasi dari keluarga korban yang kemudian terus tanpa lelah menekan negara dan mendatangi semua pihak-pihak yang bisa jadi punya andil untuk menyelesaikan masalah ini akhirnya berbuah hasil begitu ya. Eh, Khususnya di Myanmar, perbatasan Myanmar Thailand, hampir semua scam compound sudah mulai dikosongkan. Eh, dan korban-korban hampir semuanya, korban di Indonesia hampir semuanya sudah dipulangkan. Kemarin yang terakhir, kloter yang terakhir, setelah korban terjebak selama kurang lebih hampir 1 bulan di dalam, setelah lolos dari dari scam compounds. Jadi apa ya? Semuanya ini bagaimana kemudian menanggulangi krisis di global. Kita tidak bisa melihatnya sebagai krisis kawasan karena korban dari kejahatan ini berada di banyak negara juga. Ya, jadinya itu adalah kolaborasi banyak pihak yang kemudian berhasil perlu diapresiasi
berhasil, bisa dikatakan mungkin belum menyelesaikan, tapi setidaknya memberi harapan yang sangat signifikan bahwa kasus seperti ini bisa diselesaikan, tidak seperti 2-3 tahun yang lalu semuanya berpikir bahwa sulit untuk menyelesaikan karena berada di dalam wilayah konflik, um, dan pelakunya semuanya tidak tersentuh hukum. Jadi kira-kira paparan singkat saya seperti itu dulu. Banyak hal yang pengen saya sampaikan, tapi mungkin kita bisa meneruskannya dengan berdiskusi. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Rana untuk pemaparannya yang sangat menarik ini. Kita bisa tahu bahwa bagaimana sih proses investigasinya, bahkan sampai eh, setelah gitu, setelah eh, kejadian itu, maksudnya setelah kasus ini juga diungkap seperti itu. Karena kan bisa kita lihat kan kemarin juga ya untuk halo, Ya, apakah tadi suaranya? Oke. Tadi terdengar tidak ya kira-kira? Apa aku perlu ulangi kira-kira? boleh diulang. Oke, boleh pulang ya. Oke, terima kasih Kelana untuk pemaparannya yang sangat menarik ini. Kita bisa tahu bahwa bagaimana sih proses investigasinya gitu yang dilakukan oleh Kelana dan teman-teman ya. Karena ini kolaborasinya nggak cuma dilakukan Kelana sendiri, tapi juga dengan teman-teman dari wilayah negara lain juga ya seperti itu. Dan juga bagaimana sih setelahnya gitu loh korban dan keluarganya korban juga gitu. Kondisinya gitu dipaparkan juga oleh Kelana seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi, Kelana. Bagaimana? Boleh, silakan. Oke. Sesi diskusi akan dibawa oleh aku dan Windy. Untuk aku dan Windy, eh, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, oke, mungkin. Sorry, sorry. Oke, terima kasih Pana atas presentasinya dan pemaparannya yang sangat membuka perspektif kita semua soal kegelapan di dunia yang modern ini gitu ya. Nah, mungkin aku mau sedikit bahas lagi sih soal yang film Neraka Perbatasan ini. Eh, Sebenarnya yang ingin aku gali lebih dalam adalah kan korban awal yang diketahui oleh tim Kelana ini ada 5 orang gitu kan. Nah, terus sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah apa sih turning point yang akhirnya membuat tim Kelana, tim investigasi yang Kelana dan rekan-rekan miliki itu akhirnya tertarik untuk menelusuri lebih jauh soal isu ini gitu. Karena kan dalam mengusut suatu kejahatan kita bicara juga soal pertimbangan kepentingan untuk korban. Apakah investigasi ini akan memberikan dampak yang baik untuk korban atau justru malah mungkin meningkatkan kerentanan untuk korban gitu. Nah, jadi yang ingin saya tahu adalah turning point yang akhirnya membuat oke, kita akan meneliti kasus ini kayak gitu sih. Ya, itu berangkat dari waktu itu kami menginvestigasi mengenai judi online dan kemudian menemukan ya adanya skema skema penipuan begitu di dalam itu, dan waktu itu fokus kami di Kamboja, tapi kemudian saya menemukan ternyata ini berkoneksi juga dengan wilayah-wilayah lain di Golden Triangle, maksudnya di semenanjung eh, Asia Tenggara, dan kasus yang paling emblematik, artinya yang paling paling rumit dan paling apa ya, menyesakkan dada itu ternyata di Myanmar, dan itu yang masih sangat sedikit waktu itu yang menjangkau karena ya kesulitan itu ya, kesulitan untuk mengakses lokasi dan seterusnya, untuk mengakses narasumber. Dan waktu itu kami juga di dalam dokumenter itu juga mewawancara salah satu kombatan kombatan dari kelompok, eh, s- ya maksudnya yang menentang junta militer ataupun yang berafiliasi dan bekerja sama dengan junta militer Myanmar. eh Kembali lagi mengenai turning point, itulah turning pointnya, dan karena dia menjadi apa ya, dia menggambarkan bagaimana rumitnya ini semua begitu. Dan makanya kami akhirnya bergeser ke Myanmar. Tapi untuk korban, bagaimana kemudian akhirnya kami menemukan korban, tentu karena adanya tadi ya, laporan dari teman-teman kawan-kawan masyarakat sipil, dan kami terhubung dengan korban karena juga waktu itu dibantu oleh Migrant Care,
Dan setelah waktu itu saya sedang di Thailand gitu. Em, Mungkin kemudian daya moralnya korban naik karena tahu saya di Thailand ya, kemudian Pak saya mau kabur begitu, waduh begitu. Terus kemudian saya langsung ke perbatasan. Tapi penting untuk disorot, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kemudian itu akhirnya meningkatkan kerentanan bagi korban atau tidak. Nah, itu yang membuat selalu ruang redaksi eh, ber apa ya ber, 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 ber- berantem gitu. Jadi apakah kita mementingkan kepentingan korban dulu atau kepentingan publik untuk mengetahui informasi begitu. Saya memilih yang pertama. Jadi dokumenter ini terbit setelah 5 korban ini kemudian kembali ke Indonesia dan 15 orang lainnya yang berada di kantor yang sama dengan 5 korban ini berhasil dibebaskan. Jadi itu untuk menimbang keamanan teman-teman yang ada di dalam scam compounds yang sama begitu. Karena kan ya walaupun kami mencoba menutupi identitas, mencoba menyamarkan suara, orang sangat dengan mudah untuk mengidentifikasi karena siapa 5 orang yang yang kabur dan selanjutnya itu kan sangat mudah untuk diidentifikasi ya. Jadi eh, itu pertimbangannya waktu itu. Jadi ya kira-kira begitu. Hmm. Oke, menarik ya. Berarti ternyata masih ada banyak barrier sebelum kita benar-benar langsung meneliti suatu kejahatan gitu ya, Kak Rana. Nah, mungkin ini sih, aku ingin tahu lebih jauh soal korban-korban yang sudah berinteraksi dan berbagi ceritanya dengan tim investigasi gitu, kayak apakah mereka itu sebenarnya menjadi korban diawali karena adanya faktor-faktor sosial, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik dan ekonomi di negaranya gitu, di Indonesia itu ya, kayak kenapa mereka pada akhirnya terjerat dalam eh, siklus perdagangan manusia ini sih Kak? Ya, benar. Pertanyaannya bagus. Hampir semuanya ya, hampir hampir semuanya yang kami wawancari dan kami temui, jawabannya sama bahwa mereka kebanyakan memang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemi, dan sulit akhirnya mendapatkan pekerjaan lagi dan tiba-tiba ada lamaran kerja yang sangat too good to be true lah istilahnya ya, dengan gaji yang sangat tinggi, dengan persyaratan yang sangat mudah begitu, bahkan tidak tidak perlu ijazah S1 begitu, mendapatkan gaji di atas 16 juta, semuanya selalu langsung tergiur begitu. Tapi eh jadi dampak yang kita bisa lihat dari bagaimana kemudian penerapan UU Cipta Kerja yang kemudian memudahkan untuk memutus hubungan kerja ataupun tidak menjamin kesejahteraan para pekerja di Indonesia itu juga menjadi bisa jadi ya, bisa jadi menjadi salah satu faktor begitu yang akhirnya kemudian membuatkan imigrasi membuat migrasi tidak tidak aman itu menjadi mungkin begitu. Dan eh dan kalau misalnya kita bisa lihat rata-rata demografis korban itu memang berada di wilayah-wilayah yang penopang atau katakanlah kok bisa dibilang kota satelit ataupun penopang kota utama begitu. Kalau misalnya di Bandung itu ada dari Padalarang, Cimahi begitu. Kalau misalnya Medan misalnya ada di eh, sekitaran Medan begitu, atau misalnya di Batam begitu. Jadi kebanyakan korban juga memang berasal dari, khususnya yang laki-laki ya, khususnya yang laki-laki itu mereka mantan pekerja industri begitu. dan dan mungkin mereka berusaha, wah ini kayak pekerjaan yang layak dicoba begitu, karena memang mungkin mereka mengatakan beberapa eh, berusaha untuk beralih dari eh, industri manufaktur ataupun misalnya proyek gitu, pekerjaan proyek menjadi ke pekerjaan kantoran begitu, tapi sayangnya mereka berakhir berakhir tragis begitu. Jadi ya, kalau misalnya kita misal melihat fenomena ini kabur aja dulu begitu ya, misalnya ya, korban-korban ini bisa bisa dilihat begitu waktu itu begitu ya. Tapi dengan tentu dengan sudut pandang kelas yang berbeda begitu. Jadi eh, mereka kemudian percaya, kebanyakan juga bermimpi gitu ya, bahwa ini akan membuat taraf hidup mereka menjadi lebih baik ternyata, tapi malah me- me- menjadikan mereka menjadi korban
perdagangan manusia gitu. Oke, oke, menarik. Berarti yang apa ya? Yang agak bermasalah di sini adalah bagaimana korban-korban itu ternyata sebenarnya berasal dari wilayah penopang gitu kan, yang harusnya itu mereka hidupnya sudah terjamin gitu kan. Nah, dengan adanya fenomena ini berarti ada yang namanya ketidakpastian untuk hidup dengan baik di negara sendiri gitu, untuk hidup dengan layak di negara sendiri gitu. Nah, menarik kalau kita hubungkan dengan fenomena yang tadi sudah kalau Anda sebutkan soal kabur aja dulu gitu. Jadi belakangan ini teman-teman kita semua kan mau tahu ya bahwa ada fenomena fenomena kabur aja dulu yang muncul karena adanya ketidakpuasan warga gitu terhadap kondisi sosial politik dan juga ekonomi di Indonesia saat ini gitu. Nah, terus mungkin yang ingin saya tanyakan ke Kelana adalah kiranya apakah narasi kabur aja dulu itu tuh dapat berpotensi membuat individu itu lebih rentan terhadap eksploitasi gitu, termasuk oleh sindikat perdagangan manusia. Apakah fenomena ini sebelumnya sempat menjadi concern atau kekhawatiran dari teman-teman pemerhati perdagangan manusia gitu, kan? Em, ya mungkin sampai batas tertentu memang beberapa kawan akhirnya ketika tagar itu naik banyak yang kemudian meresponnya dengan ingat boleh kabur tapi harus menjadi apa namanya imigrasi aman dan pekerja prosedural begitu karena orang akan berpikir yang penting kabur dulu kerjanya apapun dikerjakan dan kemudian ternyata terjerat dalam masalah keimigrasian atau misalnya juga terseret dalam perdagangan manusia gitu. Em, Bagaimana ya kalau misalnya kita melihat si agak ya dan tapi kalau saya bisa mengatakan sebenarnya target-target yang menjadi perdagangan manusia ini mungkin tanpa ada tagar atau tren kabur aja dulu mereka pasti memang adalah orang-orang yang sangat rentan begitu karena tadi ya seperti yang saya katakan dengan janji iming-iming kerjanya kayak gitu mereka tanpa pikir dua kali akan eh, langsung berangkat begitu karena juga semuanya sudah ditanggung dan biasanya para perekrutnya itu memang adalah orang-orang terdekat dari mereka begitu. Maksudnya mungkin teman dari teman begitu dan itu juga terjadi mayoritas selain mereka menemukan sendiri di Facebook begitu atau di media sosial ya. Jadi saya pikir ada atau tidak adanya tren mengenai ketidakpuasan ekonomi politik begitu kerentanan itu selalu ada di dalam komunitas atau korban begitu. Oke, oke, betul. Sepakat sih sebetulnya dengan gagasan itu. Apalagi juga sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif kelas, tagar kabur aja dulu ini juga sebenarnya lebih banyak dimiliki oleh kelas-kelas yang menengah gitu ya, yang memiliki akses lebih untuk bisa memiliki pekerjaan yang jauh lebih layak. Tapi balik lagi, seperti kata Kelana, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa menjadi korban dan makanya kita kalau mau kabur aja dulu juga harus cari yang aman-aman aja gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya aku juga mau mengajak Intan berdiskusi. Mungkin boleh Intan mengajak pertanyaan. Terima kasih Windy untuk pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Akhirnya kalau misalkan halo, sorry, apakah terdengar? Oke. Nah, kalau misalkan dari aku sih, kalau aku lihat dari proses menelusuri jaringan kriminal, melacak lokasi para pelaku ini dan mengidentifikasi aktor-aktor di balik kejahatan ini itu pasti bukan sekedar hanya menghadapi tantangan teknis itu, tapi juga kendala hukum, politik, dan keamanan. Terutama bagi Kelana dan teman-teman yang sekedar, maksudnya bukan mau merendahkan, tapi hanya sebagai masyarakat sipil gitu, seperti itu yang memiliki keterbatasan wewenang dan sumber daya, bahkan memiliki potensi risiko yang besar gitu dibandingkan kalau misalkan pemerintah sendiri yang melakukannya. Tapi kalau kita lihat mengingat bahwa seharusnya memang pemerintah ini turut berperan gitu dalam mengungkap dan menanggulangi permasalahan ini. Kira-kira kalau misalkan dari pengalamannya Kelana, mana sih keterlibatan mereka? Karena yang aku lihat ada perbincangan di X itu bahwa semua proses ini tuh hanya dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan Thailand seperti itu.
Nah, apakah pemerintah aktif gitu berkontribusi dalam mengurai akar persoalan ini sama sekali tidak terlibat atau justru secara langsung maupun tidak langsung menghambat jalannya proses investigasi yang dilakukan? Wow, pertanyaan yang cukup berat. Em, Sebenarnya ketika kita bisa bicara seperti yang saya singgung di awal ya, pada awalnya 1-2 tahun gitu ya, pemerintah negara manapun, Thailand, Myanmar, manapun begitu, China, seolah-olah mungkin sebagai kita bisa melihat seolah-olah tidak bergerak secara signifikan gitu dalam menanggulangi kasus ini. Em, tapi kemudian apa ya? Karena misalnya tadi ya efek dari investigasi tadi begitu misalnya, kami akhirnya mengungkap bahwa jaringan internet dan listrik berasal dari Thailand dan kemudian pemerintah Thailand memutuskan jaringan internet dan listriknya. Artinya kami menyajikan suatu bukti yang sangat tidak terbantahkan begitu. Em, tapi kemudian apa ya? Kemudian yang membuat ini menjadi tiba-tiba semuanya bergerak begitu adalah satu kasus 1 bulan yang lalu salah satu artis dari Cina begitu. Dia dijebak oleh tawaran casting begitu. Terus dia berada di sana dan hanya dalam waktu 3 hari dia bisa dikeluarkan. Tapi kemudian masa di Cina sangat ramai begitu, sangat ramai. Dan kemudian pem- pertemuan multilateral itu menjadi sangat intens kembali dan akhirnya Myanmar menjadi sorotan utama karena tidak satu-satunya jalan untuk mencapai perbatasan ini adalah lewat dari Thailand begitu kan. Mereka menjadi ya kalau Myanmar sudah menjadi ini ya sasaran dari awal dan untuk bergerak juga sulit karena seperti kawan-kawan tahu mereka sedang berkonflik. eh tapi waktu itu kemudian pemerintah Thailand melakukan gerakan yang signifikan untuk menutup atau artinya mendorong pasukan-pasukan bersenjata yang melindungi scam compounds ini untuk melepaskan para korban begitu. Tapi kalau kita misalnya melihat sejauh mana peran dan siapa paling berperan, saya pikir sangat sulit untuk memainkan game seperti itu begitu ya. Untuk siapa yang paling berperan begitu. Karena Thailand juga tidak mungkin berperan kalau misalnya tidak ada tekanan begitu, tekanan banyak negara begitu ya. Dan Thailand juga tidak mungkin memulangkan korban kalau misalnya tidak ada dukungan dari kedubes masing-masing negara yang merespon untuk menanggung misalnya kepulangan korban dan seterusnya begitu. Jadi saya pikir semua negara punya peran masing-masing begitu. Eh, Memang di awalnya lambat, saya awalnya adalah menjadi orang yang turut marah begitu. Tapi kemudian saya mengerti bahwa tidak tidak memang tidak mudah begitu ya. Kasus-kasus ini begitu sangat besar begitu. Jumlah skalanya industrial. Jadi kalau misalnya satu korban dikeluarkan dengan misalnya berhasil dikeluarkan, jawabannya pasti pertanyaannya kayak tadi. Kenapa yang lain tidak bisa? Nah, itulah kemudian kenapa tadi kasus artis Cina itu membuat semua orang kemudian lah itu bisa dikeluarkan berarti ada cara dong begitu. Akhirnya tekanan-tekanan itu semakin naik dan saya pikir semuanya menjadi punya perannya masing-masing ya. Cuman ya tadi di awal memang semuanya gagap tentu saja karena tidak tahu apa ini kasus begitu kan. Siapa yang melakukan ini begitu, bagaimana kok bisa begitu, siapa ya tentu saja kejahatan terencana gitu selalu melibatkan orang-orang oknum lah katakanlah ya oknum di dalam baik dari tingkat tinggi ataupun yang paling rendah begitu. Jadi eh, selalu saya waktu itu sangat melihat ini hitam putih begitu. Tapi kemudian saya melihat oh masih ada kok orang-orang baik di dalam misalnya di institusi eh, kepolisian. Tidak ada, oke, tidak, memang tidak semua polisi baik tentu saja gitu. Tapi untungnya saya bertemu saling 1-2 gitu loh. Minimal ada 1-2. Oh ini ya masih masih ada yang bisa dipercaya begitu. Atau misalnya juga orang-orang dalam yang bertugas untuk
menjadi penghubung korban dan keluarga begitu. Jadi ya memang itu dinamikanya ya. Jadi semuanya saling membutuhkan baik baik negara maupun warganya dan saya pikir eh, hadir kok semua negara hadir dalam penuntasan kasus ini. Ya walaupun lambat. Menarik ya ternyata kalau kita lihat polanya gitu. Tapi mirisnya gitu mungkin kayak tergerak karena kasus satu orang yang kita bisa lihat dia juga itu posisinya privilege gitu loh, seorang artis punya exposure yang lebih banyak dan pada akhirnya juga eh, apa namanya datanglah banyak eh, dukungan dan tekanan untuk segera menyelesaikan kasus ini gitu. Nah, dari tadi kan aku mendengar kata negara Thailand, negara Cina. Di manakah negara Indonesia kira-kira Kelana? Negara Indonesia menjemput warganya. Ya gitu. Jadi ada upaya preventif tentu saja dari Kementerian Luar Negeri juga melakukan em, kampanye. Tentu banyak kekurangan ya, maksudnya skalanya kurang masif, koordinasi dengan media juga kurang baik, maksudnya untuk melihat itu menjadi suatu krisis yang sangat bersama begitu. Jadi banyak yang perlu dikritik dan banyak yang dipelajari bersama-sama begitu. Jadi em, misalnya ya, kayak misalnya tadi awalnya ada pergeseran begitu, ada pergeseran paradigma bahwa korban ini eh, sadar melakukan tindakan kriminal begitu misalnya kemudian akhirnya bergeser ya memang mereka korban begitu loh. Jadi itu pun juga perlu proses untuk meyakinkan bahwa ini memang perkorban perdagangan manusia loh begitu. Nggak ada orang yang suka rela untuk memperdagangkan dirinya di dalam wilayah konflik gitu kalau misalnya mereka tahu begitu kan. Tidak ada satupun orang di dunia ini begitu. Jadi masyarakat sipil ya yang saya pikir punya peran penting ya untuk kemudian mendorong pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih dan bahkan sampai batas tentu mengubah paradigma bahwa iya mereka korban begitu loh. Jadi itu itu pun prosesnya 1,5 tahun lebih dan dari situ kan kemudian untuk membangun membangun mekanisme untuk pelaporan dan seterusnya itu pun juga butuh waktu yang panjang dan rumit begitu ya. Jadi dan tentu saja saya ketika awalnya saya ke Myanmar karena saya bisa masuk ke Myanmar menyusup tentu saja dengan jalur tikus begitu. Waktu itu korban semuanya terkaget-kaget ketika saya bilang tidak ada cara untuk mengeluarkan korban secara tanpa tangan negara begitu. Jadi harus tangan negara dan itu tidak boleh satu negara, harus multilateral kerjasamanya begitu ya. Kemudian ketika kerjasamanya multilateral, semuanya menekan begitu, semuanya duduk bersama begitu ya, tanpa membelah gitu ya. Karena ini juga apa ya sebutannya itu geocrime. Intinya intinya bagaimana kemudian geopolitik itu juga dimainkan dengan kriminalitas. Mungkin kalian juga tahu ya soal itu ya. Jadi kemudian tahulah ya, karena ini ada banyak pelakunya dari China dan kemudian ada konflik geopolitik Amerika dan Cina akhirnya membuat terbelah begitu ya. Maksudnya akhirnya orang semua untuk duduk bersama jadi sulit saling curiga begitu kan. Jadi layarnya sangat kompleks begitu. Jadi dari tingkatan akar rumput untuk meyakinkan untuk mencegah agar tidak ada korban lagi, agar tidak kawan-kawan atau saudara tidak berangkat begitu sampai ke tingkat negara yang itu pun juga punya kepentingan yang sangat kompleks begitu. Mm-mm. Terima kasih Kelana untuk kira-kira jawabannya. Nah, kayaknya memang ini tuh perlu untuk kerjasama multilateral ya. Dan aku harapannya sih nggak cuma karena satu kasus yang artis Cina itu, tapi juga untuk kasus-kasus berikutnya seperti itu dan tidak tebang pilih gitu untuk melakukan kerjasama multilateral ini karena perdagangan manusia ini benar-benar isu yang menurutku tuh sangatlah kira-kira terbilang sulit gitu loh untuk istilahnya tuh diungkap.
Apalagi ini keren banget Kelana dan teman-temannya bisa mengungkap ini gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam isu perdagangan manusia berbasis perbudakan digital ini, aku kan melihat bahwa perempuan itu menjadi kelompok yang sangat rentan gitu untuk istilahnya itu menjadi korban yang berlapis gitu. Karena kan kalau misalkan kita walaupun dari data sebenarnya itu kebanyakan korban itu jumlahnya dari laki-laki, tapi kan kalau misalkan kita di dalam struktur gitu patriarki ini, masyarakat yang patriarki ini, perempuan kan memiliki lapisan kerentanan yang lebih istilahnya tinggi dibandingkan laki-laki cis itu sendiri. Dan juga kita bisa lihat dalam salah satu artikel jurnal dari Undip gitu yang menyebutkan bahwa di Myanmar sendiri gitu permasalahan bahwa perdagangan manusia ini juga lebih banyak mengincar perempuan dan anak-anak seperti itu. Nah, tapi yang aku lihat film ini belum menjelaskan secara detail gitu mengenai kondisi kelompok tersebut. Karena yang aku lihat itu dari pernyataan salah satu narasumbernya gitu, tapi cuma sedikit menyinggung mengenai bisnis prostitusi itu sendiri. Belum memang lebih menjabarkan kondisi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Mungkin juga karena memang keterbatasan waktu atau mungkin nanti bisa Kelana menjelaskan. Nah, kira-kira bagaimana kondisi nyata perempuan sebagai kelompok rentan dalam situasi perbudakan digital ini, terutama ketika terjadi pemberontakan sipil kan? Karena ketika pemberontakan sipil ini terjadi, maka maka ada militerisme di situ kan, dan maka di situ ada kekerasan juga seperti itu, yang akhirnya kan militerisme dengan isu gender itu eh, kaitannya adalah kontrol gitu, kontrol militerisme terhadap perempuan seperti itu. Nah, kira-kira faktor apa juga yang memperburuk kerentanan tersebut? Sejauh mana pemberontakan sipil ini memperparah atau justru membuka ruang eksploitasi baru terhadap perempuan dan kelompok lainnya dalam situasi ini? Begitu. Ya, pertanyaannya bagus, tapi saya mungkin akan fokus ke dalam ini ya, ke dalam ke dalam industri perdagangan manusia untuk melakukan tindakan kriminal, karena kita bisa berdiskusi di luar forum ini mengenai soal konflik di Myanmar, tapi untuk agar kita ada di dalam track. Jadi, eh ya betul, sangat ini ya, sangat kritis melihat film saya, dan kalaupun bisa mungkin perlu diperhatikan, suara pertama yang saya keluarkan itu adalah suara perempuan begitu kan, karena dengar-dengar dentuman-dentuman itu gitu ya. Jadi itu kan langsung akan membuka mata bahwa oh, ada korban perempuan begitu di dalamnya. Em, dan ketika akhirnya saya masuk ke narasi korban perempuan itu, tidak hanya, saya juga menekankan bahwa perempuan itu dieksploitasi tidak hanya untuk melakukan pekerjaan kriminal tadi, scam, tapi juga menjadi penyelundup. Jadi em, mungkin di film itu kawan-kawan juga bisa melihat bahwa saya secara tidak sengaja, waktu itu benar-benar tidak sengaja, salah taksi begitu ya. Salah taksi, tapi kemudian saya masuk ke mobil penyelundup. Karena saya kemudian sadar, loh ini arahnya kok nggak ke terminal bus, tapi malah ke arah Myanmar, jembatan Myanmar begitu kan. Terus saya tanya, ini kemana ya? Gitu kan, ke terminal bus kan gitu kan. Terus dia kemudian melihat chatnya begitu, melihat foto yang sedang akan dijemput begitu ya. Terus kemudian melihat ke saya, ternyata bukan gitu ya. Itu supir taksinya perempuan kalau misalnya kawan-kawan lihat di situ. Dan itu tidak hanya mobil-mobil pribadi ya, mobil-mobil travel yang agak banyak itu juga supirnya perempuan. Jadi apa ya, dalam sudut pandang, nggak tahu ini ketik yang saya pelajari ya, dalam kejahatan terencana lintas negara, perempuan sebagai korban selalu luput dilihat dampaknya, tapi perempuan sebagai pelaku juga jadi luput juga begitu loh, karena kemudian apa namanya, mungkin karena paradigma yang machoisme dan karena kejahatan itu selalu laki-laki gitu yang melakukan begitu ya. Jadi kalau misalnya juga ada hal yang lain begitu, penyelundup, selain penyelundup juga
rekruter yang dikerahkan oleh para kriminal-kriminal kelas atas ini juga, walaupun tidak ada data yang valid untuk mengatakan kebanyakan gitu ya, tapi beberapa kasus saya menemukan perempuan menjadi rekruter untuk melakukan ini. Bukan korban yang kemudian berubah menjadi rekruter ya, tapi memang yang dari awalnya adalah rekruter gitu. Nah, ini mungkin juga beririsan dengan bagaimana ya ada dugaan bahwa rekruter-rekruter ini adalah rekruter-rekruter pengalaman dalam jaringan perdagangan manusia begitu. Dan ya di hal yang lain begitu, kerentanannya apa yang dihadapi oleh para perempuan yang dalam industri ini ya tentu saja em, kekerasan seksual ya. Jadi korban-korban yang lain yang tidak mendapatkan target tertentu, penyiksaannya fisik tentu saja gitu. Eh, dan perempuan tentu penyiksaannya juga kekerasan metode untuk menundukkan mereka adalah dengan kekerasan seksual begitu. Em, dan ya ada sebenarnya laporan yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan yang karena kami waktu itu mengambil banyak testimoni, nggak banyak lah. Ada beberapa yang kami videokan korban-korban perempuan, juga jurnalis perempuan, rentan juga di sini karena yang mengungkap pertama kali kasus ini justru jurnalis perempuan di Myanmar. Kawan kami sekarang juga sudah meletakkan nama penanya, namanya Naubatihan. Nanti kami juga akan menaikkan bagaimana kemudian perempuan berada dalam garda depan memerangi kejahatan lintas negara begitu. Em, ya, selebihnya ketika misalnya kita bicara prostitusi, kebanyakan memang prostitusi yang ada di misalnya Swekoko, KK Park atau kompleks-kompleks kejahatan cyber ini ya, itu prostitusi yang berasal dari apa namanya korban yang berasal dari Myanmar, betul seperti yang tadi diduga, kebanyakan dari Myanmar, tapi Myanmar sebelah utara perbatasan China begitu, dan banyak juga yang juga berasal dari China gitu. Itu mungkin menjawab, kalau kurang menjawab boleh mungkin di follow up karena saya agak berhati-hati ya untuk menjawab karena saya cisgender gitu kan, takutnya kurang sensitif. Terima kasih ya, karena mungkin ini bisa jadi sesi berikutnya seperti itu yang membahas mengenai kelompok rentan. Nah, dari Windy mungkin ada pertanyaan susulan atau ada yang didiskusikan gitu? Oke, ada. Mungkin aku tertarik soal ini ya. Tadi Intan sebenarnya sudah membantu mengarahkan diskusi untuk melihat bagaimana lokus atau tempat terjadinya eh, perdagangan manusia itu justru meningkatkan kerentanan bagi perempuan gitu. Nah, yang kayak misalnya situasi konflik gitu ya. Situasi konflik itu kan meningkatkan kerentanan bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia gitu. Nah, yang mau aku tanyakan sebenarnya terkait apakah lokus juga mempengaruhi tempat terjadinya perdagangan manusia itu juga turut mempengaruhi proses kerjasama internasional dalam merespon kasus perdagangan manusia. Kayak misalnya di Myanmar kan saat ini situasi politiknya sangat memanas gitu kan akibat kudeta militer gitu. Nah, apakah situasi politik yang memanas tersebut akhirnya mempengaruhi proses kerjasama internasional antar negara gitu untuk menangani kasus perdagangan manusia yang tengah terjadi gitu. Mungkin itu sih, Kelana. Eh, eh, Mungkin saya salah tangkap pertanyaan. Jadi dengan adanya kudeta militer, apa yang menyulitkan atau bagaimana? Kira-kira Iya, betul. demikian? Apakah situasi politik di negara tempat terjadinya perdagangan manusia itu dapat mempengaruhi eh, proses kerjasama internasional antar negara untuk mengusut kasus perdagangan manusia yang teridentifikasi gitu. Mungkin itu sih. Nah, ini pertanyaan bagus. Cuman apa ya? Kita ketika bicara Myanmar ini, dia adalah menjadi satu pelajaran yang sangat-sangat baru mungkin bagi semua orang ya. Karena tadi kasus trafficking in person for forced criminality itu juga baru didengar begitu. Kemudian juga skala perdagangan yang sangat masif di wilayah konflik ratusan ribu begitu juga baru terjadi hari ini begitu. Jadi
Karena tidak ada komparasi, jadi saya sulit untuk mengatakan apakah itu sulit atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk direfleksikan, sebenarnya tidak menjadi sulit ketika misalnya kita tahu apa sekutunya begitu. Siapa kekuatan mana yang bisa didengarkan oleh Myanmar begitu. Jadi kalau misalnya kita mau eh, berbicara dengan junta militer begitu ya, nggak mungkin kita akhirnya bicara lewat Amerika begitu misalnya, karena mereka tidak tidak bersekutu dengan Amerika gitu loh. Tapi dengan Rusia ataupun misalnya dengan Cina itu mungkin bisa didengar. Jadi tidak, kalau misalnya pemetaan itulah yang menjadi, ya misalnya itu yang menjadi concern ya. Tadi kenapa saya katakan bahwa permasalahan geopolitik itu menjadi menyulitkan soal ini begitu loh. Karena orang jadi sulit untuk duduk bersama karena adanya rivalitas global gitu ya, rivalitas adik kuasa untuk siapa yang paling berperan, siapa yang punya pengaruh paling tinggi begitu loh. Jadi sulit akhirnya untuk semua duduk bareng untuk kasus-kasus ini gitu loh. Jadi em, saya pikir tidak tidak begitu sulit, tapi yang menjadi sulit yaitu tadi alih-alih wilayah konfliknya yang menjadi em, membuat itu menjadi sulit, tapi adalah kepentingan-kepentingan masing-masing negaranya begitu. Jadi ya kira-kira demikian. Karena kami kemarin kan adalah contoh yang sangat sangat ini ya, sangat nyata bahwa oh ternyata bisa diselesaikan loh asal mereka akhirnya duduk bareng gitu ya. Mereka ngobrol bareng begitu ya. Itu yang tidak terjadi kan selama kemarin-kemarin duduk-duduk gitu soal, tapi ngomongnya tidak tidak berfokus kepada penyelesaian begitu loh, tapi muter gitu. Tidak juga berfokus kepada pencegahan ataupun eh, apa namanya penyelesaian begitu kan. Jadi apa sulit, kepentingan masing-masing itulah yang membuatnya menjadi sulit. Tapi saya pikir loku karena ya mungkin kawan-kawan HI lebih ahli soal ini, maksudnya dalam undang-undang apa namanya international law itu kan atau humanitarian law, eh hal kayak gini kan bisa ini ya, bisa dirundingkan dan bisa diselesaikan. Cuman memang mekanisme itu kemarin tidak hadir karena memang ASEAN ini kan sangat unik ya, apa namanya, non interference-nya begitu kan. Jadi ada banyak banyak faktor gitu, ada banyak faktor tadi juga karena di regional kita menerapkan prinsip non interference itu begitu kan. Jadi em, dan mungkin itu akan menjadi proses reflektif mungkin buat untuk kita semua ketika misalnya nanti terjadi hal-hal kayak gini lagi. Tapi singkatnya, sulit untuk mengatakan apakah lokus ini menentukan apa namanya penyelesaian masalah kasus gitu. Karena c- kita contohnya ternyata bisa selesai begitu loh. Jadi eh, saya pikir dia tidak menjadi persoalan yang serius. Yang serius adalah persoalan politik, geopolitiknya justru daripada apakah itu terjadi konflik atau tidak terjadi konflik di dalam di tempat kejadian perkara begitu. Oke, berarti sebenarnya isu ini tuh balik lagi ke political will para pemegang kekuasaan gitu ya, Kak ya. Hmm. Oke, menarik, menarik, menarik. Mungkin selanjutnya boleh Intan melanjutkan diskusi lagi. Terima kasih Windy, sebelumnya untuk diskusinya tadi cukup menarik gitu loh kalau kita lihat. Nah, kita boleh bergeser gitu ke diskusi eh, pertanyaan mengenai meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau UU TPPO itu yang jadi ratifikasi protokol Palermo itu sendiri. Mengapa jaringan perdagangan manusia masih terus berkembang itu? Apakah masalahnya terletak pada pendekatan yang lebih menekankan pada tindakan represif gitu, tindakan yang istilahnya tuh based on viral gitu, yang istilahnya cuma responsif doang gitu, ketimbang upaya pencegahan itu sendiri. Atau mungkin ada faktor lain itu yang berperan seperti lemahnya penegakan hukum, kondisi ekonomi, atau keterlibatan individu tertentu. Boleh, silakan Kelana. Ya betul sih, karena memang kebijakannya lebih reaktif ya, merespon daripada mencegah gitu, itu jadi hal yang paling utama. Dan ketika misalnya kita melihat
kasus ini apa ya? Apa ada hal yang lain juga dalam kelemahan. Sebenarnya ketika saya baca, nggak tahu ini harus orang-orang hukum, tapi ketika saya membaca undang-undang itu ada hal yang tumpang tindih gitu ya. Misalnya ketika bagaimana seseorang akhirnya kemudian dapat digolongkan menjadi korban TPPO begitu loh. Asal dengan syarat dia tidak bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia dijanjikan, dengan paksaan, walaupun menerima uang pun, menerima gaji pun, ketika misalnya beberapa syarat itu dipenuhi, dia bisa jatuh ke dalam em, kategori itu gitu. Cuman eh, kemudian yang menjadi persoalan adalah penegakan hukum terhadap pelaku gitu ya. Kadang ketika sudah tertangkap, hukumannya sangat rendah begitu. Dan kemudian eh, jaringan ini kan apa ya? Mereka tuh kan kejahatan yang bisa dikatakan tidak ya terorganisir tapi tidak terlalu sulit begitu. Jadi siapapun bisa menjadi eh, pelaku kejahatan perdagangan orang gitu loh. Asal kan kita semua semua orang juga tidak membayangkan loh ternyata saudaranya sendiri menjual saudaranya begitu karena banyak karena banyak faktor yang rumit. Jadi saya pikir ya faktor ekonomi tentu ya seperti yang tadi juga dijelaskan. Cuman em, khususnya di Indonesia itu karena banyaknya kelemahan dalam juga di Indonesia di kawasan juga gitu ya, mau itu di Malaysia apalagi begitu ya, lemahnya perlindungan terhadap tenaga hak-hak pekerja, em, tidak adanya mungkin serikat yang kuat begitu ya untuk melindungi hak-hak pekerja, dan itu mungkin jadi faktor yang paling menentukan kenapa kemudian rentan terjadi hal-hal seperti ini begitu. Jadi pendidikan politik ataupun pendidikan hak atas pekerja ini tidak sampai kepada eh, banyak orang begitu loh. Karena ya kita tahu lah, misalnya wilayah-wilayah industri itu kan hanya sedikit, ya, nggak terlalu banyak ya di Indonesia begitu ya. Sisa-sisanya kan orang-orang yang tidak tahu hak-haknya sebagai pekerja itu apa begitu ya. Makanya korban-korban yang luar wilayah industri itu juga banyak begitu karena mereka juga yang penting bekerja begitu, bekerja sudah selesai begitu gitu kan. Tapi ternyata mereka tidak tahu bahwa ada hak-hak yang perlu yang tertanam di dalam setiap diri pekerja begitu. Jadi em, ya sih saya justru malah melihat soal kesadaran mengenai eh, hak pekerja atau kesadaran berserikat itu yang membuat ini semuanya menjadi rentan begitu ya. Karena ya basisnya memang negara Indonesia juga bukan negara industri begitu. Kalian kita tahu sendiri gitu. Jadi hmm, apa ya, default mengenai keselamatan kerja itu tidak ada di dalam, bukan tidak ada ya, minim gitu loh, jadi di dalam banyak benak orang begitu. Jadi itu yang menurut pendapat saya ya, itu yang paling berperan, meningkatkan kerentanan ini gitu. Karena semuanya kawan-kawan sudah tahu lah adanya maksudnya soal-soal yang menyebabkannya gitu. Berarti memang political will gitu dari pemerintah gitu ya, mengenai apa namanya risiko-risiko yang ada itu memang masih kurang sepertinya gitu. Kita lihat dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, boleh kita geser ke pertanyaan berikutnya itu banyak kasus menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban perdagangan manusia itu awalnya kan berusaha melarikan diri nih, seperti yang ada dalam dokumenter Kelanan juga gitu dari neraka perbatasan gitu. Seringkali dipaksa untuk berperan sebagai perekrut atau pelaku dalam jaringan tersebut. Kira-kira bagaimana sih hukum di Indonesia menangani situasi di mana korban terpaksa berperan sebagai pelaku? Hmm. Em, saya sebenarnya harus menggarisbawahi untuk persoalan hukum ya, hukum positif, saya bukan orang hukum, jadi pengetahuan saya terbatas untuk itu begitu. Tapi di beberapa kasus misalnya yang kemarin akhirnya korban menjadi pelaku begitu ya, ya
tentu akan diproses begitu. Tapi kemudian ada faktor bahwa dia menjadi kemudian terpaksa melakukan itu itu akan meringankan hukuman dan ya itu akan meringankan hukumannya dia dan bisa jadi juga akan membebaskan sama sekali dari segala tuntutan begitu. Jadi saya pikir itulah yang saya sebut bahwa apa apa istilahnya di hukum itu restoratif atau ya keadilan restoratif ya atau apa itu istilahnya. Jadi ada itu terjadi di dalam kasus-kasus yang di dalam kasus perdagangan manusia yang khususnya di persoalan ini begitu yang kemudian korban menjadi pelaku gitu. Mm. Karena kan kita bisa melihat gitu loh bahwa ketika korban ini menjadi pelaku kan masalahnya tuh tidak sesederhana gitu gitu yang seringkali tuh orang luput gitu loh, bahwa mereka tuh walaupun pelaku mereka juga korban loh gitu seperti itu. Nah, kira-kira tuh ke pertanyaan berikutnya, banyak korban perdagangan manusia mengalami trauma dan kesulitan dalam memulai kehidupan baru setelah keluar dari jaringan eksploitasi itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kelana juga di awal sebelumnya gitu. Yang aku lihat sih dalam salah satu eh, isu gitu loh di X gitu ada yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Malaysia ini cukup menarik karena mereka tuh memetakan mana yang genuine victim dan mana yang recruiter dari orang-orang yang dipulangkan itu untuk memutus rantai kejahatan itu sendiri. Kira-kira eh, apakah program rehabilitasi dan integrasi sosial di Indonesia sudah memadai gitu untuk mendukung pemulihan mereka gitu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia mungkin, dan apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi korban gitu yang bisa Kelana lihat di Indonesia. Em, ya itu menarik ya karena itu terjadi benar-benar beberapa waktu yang lalu begitu. Jadi ya tentulah ada pemulihan psikososial tuh ada begitu ya. Mereka menyediakan dan itu bahkan menjadi syarat ketika misalnya untuk dipulangkan oleh pemerintah. Maksudnya gini, ketika misalnya sampai di Indonesia kemudian mereka akan mengalami mendapatkan pemulihan begitu ya. Bisa jadi pemulihannya biasanya merentang waktunya sekitar 3 bulan begitu. Mereka akan mendapatkan pelatihan, kemudian em, mendapatkan asesmen apa kemudian yang bisa dikembangkan dari bakat mereka begitu dan kemudian akhirnya bisa mendapatkan bantuan dan itu sebenarnya ada juga menerima kayak begitu. Tapi banyak hal yang kemudian itu tidak terjadi dengan kesepakatan dari korban sendiri gitu. Misalnya korban ingin segera bertemu dengan keluarganya, jadi mereka bypass melewati proses tersebut begitu. Em, dan untuk pulang langsung dan menemui keluarganya. Jadi kesadaran mengenai trauma bagi para korban itu juga 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 menjadi terbatas ya dan apa ya kemudian dampak trauma tersebut memang akhirnya kemudian membuat sampai batas tertentu beberapa korban melakukan kekerasan di dalam rumah tangga begitu jadi karena tidak mendapatkan pemulihan dengan sadar mereka akhirnya melewati proses pemulihan tersebut begitu. Em, saya pikir juga Malaysia mungkin menjadi apa namanya menjadi sorotan mengenai itu. Saya pikir juga tidak terlalu ini, tidak sama saja lah kondisinya Malaysia dan sama dengan Indonesia seperti yang ya sepengalaman saya ya melihat melihat proses itu, melihat melihat detention center yang mereka miliki dan Indonesia miliki gitu. Jadi kayak saya pikir eh, ada problem gitu dan tapi untuk apakah mekanisme itu ada memang ada dan kayaknya ya ya tapi sayangnya itu tadi ya karena biasanya korban memilih untuk pulang lebih cepat daripada menjalani proses pemulihan gitu. Oh ya, saat tadi lagi juga ketika misalnya kita ngomong eh korban yang kemudian terpaksa menjadi pelaku ini eh ya kebanyakan ketika akhirnya kemudian dilakukan setelah investigasi formal oleh misalnya
polisian begitu ya. Kemudian akhirnya di melakukan apa namanya asesmen psikologis dan seterusnya. Penilaiannya kemudian tidak menjadi hitam putih seperti yang kayak saya katakan tadi gitu. Jadi dia tidak berlaku em, ajak gitu bahwa oh ini kalau ketika merekrut berarti dia pelaku begitu. Jadi banyak pertimbangan yang dilakukan gitu. Oke. Tadi menarik ya satu isu bahwa ketika halo, suaraku oke. Iya, tadi menarik ya satu isu mengenai kekerasan rumah tangga itu di kontribusinya juga karena adanya kekosongan pemulihan terhadap korban itu sendiri. Itu yang mungkin memang seharusnya itu jadi concern pemerintah gitu ke depannya seharusnya. Kira-kira mengingat waktu, apakah kita bisa berlanjut ke sesi tanya jawab dengan peserta, Van? Boleh, boleh. Oke. Kira-kira teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Kelana, boleh silakan chat di kolom chat atau nanti operator akan bantu untuk memilah. Terima kasih. Oke, ada Fadel dan Jiwaning yang terlihat mengangkat tangan. Boleh, karena Fadel yang terlihat mengangkat tangan terlebih dahulu, boleh silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Intan dan Windy atas kesempatannya. Pertama, saya ingin mengapresiasi gitu ya ke Mas Kelana dan tim yang sudah membuat film investigasi jurnalistik yang luar biasa bagus gitu, yang luar biasa membuka insight kita terkait dengan salah satu fenomena yang sangat masif gitu ya terjadi judi online langsung ke pusatnya ibaratnya gitu di Kamboja. Begini Mas, saya ingin bertanya terkait tadi di awal juga Mas Kelana ada menyebutkan ada penggunaan eh, laki-laki yang kalau di chat itu menjadi perempuan gitu ya, yang menggoda calon target customernya untuk melakukan investasi gitu. Nah, dan di video juga ada disebutkan kalau kota Suekoko ini adalah pusat scammer salah satunya dalam bentuk kripto. Nah, tapi di video itu ini menurut saya Mas ya dari yang saya tangkap itu tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan skema investasi ini Mas. Entah itu investasi kripto atau investasi dalam bentuk lain yang ada di kota itu sebenarnya apa Mas selain judi online atau orang itu menganggap bahwa judi online ini salah satu bentuk investasi juga gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Nah, itu kira-kira kalau misalkan senyamannya Kelana ingin ditampung dulu kah atau langsung jawab? Hmm, langsung dijawab mungkin boleh ya. Jadi biar Oke, agak boleh. mas. Jadi iya memang eh skema scamnya kami langsung menganggap bahwa sudahlah karena itu sudah terlalu banyak jadi kami skip secara detail untuk bagaimana kemudian melakukan itu. Jadi kami hanya menyasar permukaannya karena tidak apa namanya karena juga banyak sebenarnya metode-metode lain seperti yang tadi eh, siapa tadi Fadel tanyakan bahwa ya tadi misalnya sekarang dan selalu berganti begitu loh. Sekarang kalau dulu menggunakan model asli perempuan, sekarang dengan menggunakan deepfake gitu. Dan kemudian ketika semua sekarang ini di korban-korban perdagangan manusianya dibebaskan, mereka sekarang berganti ke lebih otomatis gitu menggunakan malware dan seterusnya begitu. Jadi eh, alih-alih menyorot mengenai detail penipuannya karena dia selalu bergonta-ganti dan selalu menemukan cara begitu ya. Kami akhirnya berfokus kepada
bagaimana solutifnya begitu loh. Jadi kalau misalnya itu ada mereka pakai jaringan internet ya udah potong begitu. Jadi misalnya pakai listrik potong. Makanya kami fokusnya kepada hal-hal yang bisa diselesaikan begitu. Jadi alih-alih fokus kepada metode-metodenya gitu. Jadi pelakunya ini. Jadi ya udah ngobrolnya sama orang ini begitu. Jadi itu tujuannya, memang tujuan investigasinya adalah menawarkan bahwa ada solusi yang bisa dikerjakan begitu. Tapi ketika misalnya kita membicarakan mengenai metode-metode, bisa dicari sangat banyak teman-teman yang lebih dalam membicarakan soal itu begitu. Jadi kami hanya melihat angle ya ini sebagai sudut pandang jurnalisme gitu ya. Kami akhirnya melihat angle yang mungkin belum dilihat dan tapi bisa diselesaikan begitu. Jadi eh, kira-kira gitu sih. Eh, atau kamu menjawab? Eh, bisa dipahami Mas karena memang keterbatasan dan harus ada fokus gitu ya dari apa yang akan diangkat dan fokus yang diangkat eh, pada saat itu adalah untuk judi online-nya gitu. Dan karena memang itu yang berdampak banyak gitu ya kepada masyarakat Indonesia, yang mana di dalam video juga ada korelasinya dengan pejabat setempat dan juga ada dari Malaysia juga, dan ya bisa dipahami sih Mas untuk fokus dari video tersebut. Terima kasih Mas Oh, Kelana. ya, mau nambah sedikit juga betul, dan banyak juga kritik yang serupa. Kok judi online dijadiin apa namanya judul utama tapi sedikit sekali pembahasan mengenai judi online. Nah, eh, makanya begitu. Ya udah kami bilang di tempat ini judi online markasnya begitu. Cuman akhirnya kenapa kok tidak menjadi fokusnya ke judi online? Karena kami bilang mafia judi online begitu kan. Jadi ya aktor-aktor yang kami sebut itu memang adalah dikenal sebagai mafia judi online di mainline waktu itu gitu. Dan di misalnya di Makau atau Hong Kong begitu. Jadi eh itu kritik yang cukup bagus sih. Kami juga waktu itu berusaha mengingat ya sudahlah detail-detail kayak gitu di kita sayang untuk ditinggalkan tapi sudah tinggalkan karena kepentingan apa waktu dan durasi. Mm-mm. Terima kasih, Adel. Terima kasih, Fadel, untuk pertanyaannya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa ya teman-teman isi daftar hadiah dan beri tanggapan di form yang sudah Kak Truli berikan di kolom chat. Oke, selanjutnya boleh Jiwaning untuk pertanyaannya dipersilakan. Dan selamat siang Kak Kolana dan teman-teman semua. Mungkin kalau pertanyaan saya itu lebih kepada, kan mungkin setelah video dari Kak Kolana naik dan banyak nyata agar kabur aja dulu dan lain sebagainya gitu, kan perhatian publik di isu ini kan tentang isu um, perdagangan manusia di daerah Kamboja, Myanmar tuh mulai meningkat gitu. Dan masyarakat juga mulai banyak sadar akan bahayanya perdagangan manusia karena banyak saya lihat isu-isu tentang perdagangan organ dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya setelah isu ini naik gitu ke publik, ada nggak sih fokus strategi mungkin setelah ini gitu, pemerintah, strategi preventif yang pemerintah kerjakan bersama dengan negara lain gitu? Apakah mungkin salah satunya seperti pengetatan izin keluar negeri, atau mungkin apakah ada upaya untuk dibredel gitu gedung atau hotel-hotel tempat perdagangan manusia itu terjadi gitu? Karena kan sepertinya pemerintah juga sudah mulai sadar gitu ya dengan kejahatan, bukti-bukti kejahatannya kan udah sangat banyak gitu sih, Mas, sekarang lebih. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya untuk ini saya ke pertanyaan kedua dulu untuk membredel bisnisnya itu yang selalu menjadi pertanyaan kayak misalnya pusat-pusat scam ini kan gedung yang bukan kecil ya, gedung-gedung besar begitu ya, gigantis, masif gitu. Jadi untuk kemudian menyegel dan atau bahkan membongkarnya itu kayak suatu ketidakkemungkinan gitu. Jadi eh, banyak yang kemudian diskusi-diskusi sosial multilateral dan bilateral ketika misalnya itu sudah selesai kasusnya apa yang akan dilakukan begitu ya pada akhirnya memberikan mengubah situs kejahatan itu menjadi bisnis yang pada umumnya begitu walaupun agak sulit juga untuk mengubah brand gitu ya, mengubah citra begitu. Cuman itu memang sudah ada dalam diskusi banyak pihak gitu, yang yang yang
menjadi concern sekarang, khususnya misalnya beberapa agak sulit menyebutkannya special economic zone gitu ya. Jadi special economic zone itu kan memang wilayah ekonomi khusus yang ya, kayak diberi keleluasan untuk melakukan apapun gitu kira-kira di di sana begitu ya. Ada misalnya Golden Triangle Special Economic Zone, terus ada ya Soekoko juga masuknya Special Economic Zone, Soekoko Special Economic Zone gitu. Jadi itulah yang akan menjadi sulit. Mungkin ah, ke depannya isu mengenai kawasan ekonomi khusus itu yang akan menjadi perhatian, perlu ditinjau ulang sejauh mana keleluasaan atau itunya pentingnya. Tadi selain itu ya terus kemudian langkah-langkah preventif apa apa langkah-langkah yang dilakukan bersama adalah eh ya banyak negara-negara sekarang sudah duduk bersama untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama yang kemarin itu adalah contoh paling nyata ya. Jadi kayak gini, ada dua gelombang kemarin, ada dua gelombang besar dari pembebasan para korban. Yang pertama itu ada di Komplek Taichung namanya, dia bener-bener ada di bawah gunung gitu, di medannya sangat sulit. 2.500 orang dibebaskan pada satu hari, dan kemudian pemerintah Myanmar tidak ada satupun kantor imigrasi ataupun yang cukup ya untuk menampung, dan kemudian semua korban tuh dibawa ke landasan militer atau camp apa basis militer, militer base. Em, ya dan kemudian yang menjadi refleksi atau mungkin apa ya, kemudian yang membuat Thailand pada fase berikutnya, pembebasan yang berikutnya, yang kemarin ini akhirnya 500 orang yang Kak Truli tadi kirim di chat, itu korban terjebak dulu tuh, kayak tidak langsung dibawa ke Thailand setelah dibebaskan. Dia ada di sisi Myanmar dengan waktu yang sangat lama. Karena kemudian pemerintah Thailand memastikan dulu kepada kedubes-kedubesnya, kalian harus biaya mereka pulang begitu. Bahkan ketika stay di Thailand gitu, dan jangan stay gitu loh, kita harus dibawa untuk eh, langsung ke negaranya masing-masing begitu. Jadi sekarang yang dilakukan masih sebatas itu ya. Jadi sebatas memastikan bahwa semuanya bertanggung jawab atas warga negaranya masing-masing gitu. Jadi eh, sulit untuk mengatakan apakah ada upaya preventif lanjutan selain kemudian melakukan pelatihan-pelatihan khusus mengenai bagaimana menanggulangi kejahatan ini gitu. Mungkin menjawab atau tidak? Sudah cukup menjawab sih Kak tadi yang mungkin di bagian ternyata adanya special economic zone itu sebenarnya memiliki banyak kerentanan gitu untuk um, pada akhirnya banyak eksploitasi dan perbudakan di sana yang nggak bisa jadi susah untuk dibredel. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Lana. Terima kasih Cahya. Oke, terima kasih Jihwaning Cahya Pangestuti untuk pertanyaannya. Kira-kira kita bergeser ke Michelle, boleh silakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih udah dikasih waktu untuk mengajukan pertanyaan. Selamat siang, Mas Klana. Saya Michelle. Saya pengen tanya, sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu sebetulnya lebih ke pengalaman Mas Klana aja mengenai uh, pasca diunggahnya film gitu. Apakah kemudian ada intimidasi dan sebagainya yang kemudian datang ke Mas Klana dan tim gitu. Mungkin kalau misalnya ada pengalaman yang bisa dibagi, mohon dibagi. Kalau misalnya berkaitan dengan safety, di skip aja. Kemudian pertanyaan kedua adalah yang menarik bagi saya adalah mengenai anak-anak di Shikoku ya, karena apa namanya eh, ada bagian di film yang menjelaskan bahwa ternyata di Shikoku itu banyak sekali pemuda gitu yang kemudian terlibat dalam perdagangan narkoba, kemudian perjudian juga gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah karena kerentanan mereka akan delinkuensi gitu. Bagaimana sih kemudian situasi anak-anak di sana
Dan apakah justru anak-anak ini tuh seringkali dijadikan alat perpanjangan tangan kejahatan gitu? Atau mungkin hingga menjadi media regerasional kejahatan gitu. Jadi ketika mungkin orang tuanya yang memang lebih dulu gitu melakukan kejahatan di Shikoku gitu, entah mereka mengelola eh, narkotika gitu atau mungkin mengelola judian, kemudian anak-anak ini melanjutkan orang tuanya gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana kondisinya kira-kira Mas Klana? Begitu sih mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Michelle. Untuk intimidasi jelas ada. Intimidasinya, ya karena untuk keamanan, jadi saya tidak sebut intimidasinya datang dari siapa itu, tapi nama yang sangat besar gitu, yang kita tahu semua. Hal yang lain juga adanya serangan yang ini tidak, karena tidak ada, ya, saya bisa membukanya karena tidak tidak terlalu harus menyebut nama. eh jadi seminggu, ya nggak sampai seminggu lah, sekitar 4 hari begitu, serangan DDoS, tentu saja serangan cyber gitu ya, dan dibanjiri email kayak 40.000 atau berapa begitu, 40.000 email, di alamat redaksi begitu. Selebihnya mungkin intimidasi yang sifatnya nggak langsung begitu ya. Kenapa? Makanya makanya itu mungkin kalau misal melihat di kredit, sebelumnya saya menggunakan nama pena ketika pertama kali ini diterbitkan. Baru baru sekarang ini akhirnya membuka identitas asli bahwa nama pena itu adalah saya begitu. Karena karena ada pertimbangan, banyak pertimbangan itu, dan ternyata betul begitu begitu tes ombak begitu ya, intimidasi atau serang serangan datang begitu. Dan itu semakin meneguhkan, oh jaringan ini ternyata, oh ini backingnya ini itu gitu. Jadi kira-kira itu singkatnya. Em, Kedua, soal anak-anak dan kerentanan mereka yang di Suikoko, karena sekali lagi karena itu komplek baru ya, maksudnya tidak, kita belum bisa mengukur apakah itu bisa, mereka akan meneruskan orang tuanya dan seterusnya, itu bisa kita lihat kita akan melihatnya di masa depan lagi gitu. Tapi ketika misalnya dampaknya apa, Suikoko misalnya, salah satunya ya, dia, kalau misalnya kita ada di sana tuh seperti kota yang normal-normal aja mungkin bagi orang sana begitu ya. Mungkin kalau bagi kami ini, karena kami tahu the alert gitu ya. Maksudnya, oh ini wilayah konflik, ini eh, kriminalitas. Jadi kayak serba serba waspada begitu. Tapi untuk orang lokal, mereka santai-santai aja, mereka bermain begitu. Mereka anak-anak kecil bermain sepak bola di situ dan seterusnya. Jadi saya pikir, em, karena orang-orang tuanya, terus khususnya orang-orang yang di Miyawadi ataupun di Karen itu menjadi pegawai, tapi mungkin mereka justru orang-orang lokalnya tuh bukan yang mengerjakan tindakan-tindakan kriminal. Mereka yang misalnya bekerja di salon, bekerja, ya maksudnya hal-hal yang menghidupi kota itu loh, laundry dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sulit untuk menjawab pertanyaan apakah kemudian dampak kepada anak-anak itu seperti apa. Tapi yang jelas, kalau kita membicarakan dampak konflik, ya itulah akhirnya orang tua mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil kerja-kerja di daerah yang mungkin mereka tahu itu memang daerah-daerah yang bermasalah begitu. eh iya, kira-kira gitu. Mm-mm. Karena saya waktu itu juga kaget, ini anak-anak kok pas saya di seberang Swekoko dan Keke Park, mereka bener-bener mainan bola di situ dan segala, seolah-olah kayak belakang ini orang lagi dikurung semuanya, disiksa gitu kan. Tahu nggak ya? Kayak nggak tahu kan, polos aja ya anak-anak kecil gitu ya. Dan Dan mungkin mereka juga tidak terlalu intimidasi karena konflik menjadi kenyataan sehari-hari begitu. Jadi baru mungkin ketika setelah dewasa itu akan menjadi dampak yang sangat serius sih. Hmm. Kira-kira gimana, Michelle? Apakah ada pertanyaan lanjutan atau hal yang ingin kamu tambah? Sudah sih Kak, mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Michelle, untuk pertanyaannya. Kita mungkin karena mengingat waktu nih teman-teman, bukannya ingin menutup ruang kebebasan berekspresi atau berpendapat atau semacamnya. Kita batasi sampai Balkis ya teman-teman ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya boleh Mas Ayu dipersilakan pertanyaannya.
Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk moderator untuk kesempatannya dan pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi juga kepada Mas Kana dan tim buat dokumenternya karena pas saya nonton tuh informasinya bermendalam dan saya nggak nyangka ternyata investigasinya semendalam itu dan sebagai orang awam tuh wah jadi nyadar banyak hal baru gitu ya bahkan sampai ke kayak dinamika militer dari Myanmarnya ya. Nah dan masih berkaitan dengan hal tersebut Mas saya mau bertanya aja sih kan di video dokumenter sempat disorot ya soal peran militer. Kayak misalnya ada BGF, terus ada yang KTLA, dan ada yang pokoknya ada banyak lah. Dan kita tahu sendiri di Myanmar tuh emang perseteruannya lagi panas lah, cukup panas. Nah ini saya ada dua pertanyaan sih Mas. Pertama lebih ke mau memastikan aja, dan yang kedua tuh pengen em, bertanya tentang suatu hal. Jadi yang pertama tuh kan saya sempat masih agak ketukar-tukar pas di video karena kan di video tuh banyak bahas ya kayak pion-pion militer yang terlibat kayak misal tadi yang ada tim KTLA terus ada dari GBF sendiri yang kemudian transisi dari jadi namanya jadi yang Karen National Army gitu-gitu kan itu cukup banyak kayak yang dibahas. Saya mau memastikan aja lagi sih Mas kayak buat pemahaman latar itunya ya latar konfliknya tuh sebenarnya bagaimana sih dinamika aparat-aparat yang terlibat dalam perseteruan perbatasan tersebut dan kayak misalnya siapa sih yang misal pihak baiknya dan siapa yang pihak jahatnya karena kalau dari yang pemaparan di video karena cukup singkat jadi nggak terlalu mendalam kan jadi sebagai orang awam yang awal nonton saya sempat agak ketukar-tukar soal itu sama kedua mau mempertanyakan ini aja sih kan kalau dari implikasi di video itu saya nangkapnya seolah-olah BGF ini ada semacam dikotominya ya jadi pertama sebagai pelaku dari kejahatan itu karena mereka yang justru mereka yang ikut memfasilitasi ya dan kayak tadi sempat dibahas sama Mas Kelana kalau perang itu mahal jadi BGF tuh sengaja kerjasama lah sama si pelaku-pelaku ini untuk bisa membiayakan perang itu dengan cara yang menormalisasi dan mewajarkan yang praktik di Koko. Tapi pada waktu yang bersamaan kan kalau saya nangkepnya si BGF ini sesuai namanya Border Guard Forces tuh harusnya melindungi perbatasan ya tapi justru dia malah pada waktu bersama jadi eh, pelaku dari kejahatannya itu kalau yang saya tangkap. Dah, saya cukup penasaran aja sih sebagai orang yang sudah melakukan investigasi mendalam dan udah mendapatkan konteks dari masyarakat setempat tuh sebenarnya bagaimana sih Mas orang setempat tuh memandang si BGF ini apakah benar ada dikotomi itu atau mereka udah sepenuhnya tidak percaya sama pihak BGF dan ya udah menganggap kalau mereka beneran sudah komplis sama kejahatan dan maka dari itu eh, nggak bisa dianggap sebagai aparat yang bisa melindungi mereka. Paling itu aja sih, Mas. Ya, Em, benar sih itu juga menjadi concern kami waktu itu dan makasih juga udah mengingatkan. Ah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pasukan bersenjata mana yang menjadi pihak yang baik gitu ya, sebenarnya saya harus jujur gak ada. Jadi itu udah beyond good and evil gitulah di perbatasan. Orang dengan senjata pasti kemudian berubah sifatnya gitu ya. Eh, dan itu ya memang waktu itu kami melihat intensi dari Guatemala Army menyerang itu adalah misalnya membebaskan. Saya pikir kemudian ketika kami lihat, iya ada ya mungkin gitu. Jadi tapi di sisi lain, tapi bisa jadi mereka hanya pengen ini aja mencoba challenge dirinya untuk melawan kekuatan yang lebih besar begitu dan untuk mendapatkan keuntungan. Kita nggak tahu. Walaupun mereka mengakunya di kami seperti itu begitu apa mengakunya adalah untuk menyelamatkan dan seterusnya. Dinamikanya betul sangat rumit banyak kelompok dan BGF itu sebenarnya kita tidak bisa dia Border Guard Forces itu adalah nama yang baru mereka sematkan kepada dirinya. Dulu tuh mereka adalah kelompok ya kelompok kelompok bersenjata begitu. Sekarang tidak disebut kelompok etnis gitu ya eh, karena dulu seorang biasanya menyebutnya kelompok etnis bersenjata. Sekarang dihapus etnis kelompok bersenjata aja gitu. Em, Dia dulu adalah pecahan dari tentara Buddhis Karen, kemudian akhirnya memecah memecahkan diri, memisahkan diri dan membuat Border Guard Forces. Dan kemudian karena kemudian Border Guard Forces itu identik dengan membacking kriminalitas dan seterusnya, eh,
dan menjadi musuh bersama dari kelompok-kelompok bersenjata yang lain yang di perbatasan yang menentang junta militer begitu ya. Misalnya Karen. Karen itu dari tahun 45 mereka menyatakan diri mereka bukan bagian dari Burma, bukan bagian dari Myanmar. Mereka sudah bahkan tahun 45 kalau nggak salah atau 47 ya. Mereka menyatakan kemerdekaannya dan sampai sekarang mereka pengen mendapatkan kemerdekaan secara penuh begitu. Jadi rumitnya begitulah di apa federasi di Myanmar begitu ya. Jadi ada lebih dari bahkan 5 atau 6 gitu kelompok bersenjata di wilayah Karen. Lebih mungkin sampai 10 begitu ya. Jadi satu negara bagian aja udah rumit. Apalagi seluruh ada ratusan itu kelompok bersenjata. Jadi balik lagi apakah dan nggak hitam putih juga orang di sana melihat begitu. Mungkin orang lokal melihat ya BGF aja begitu. Mereka bertempur sana sana juga jelek, sana juga jelek begitu loh. Orang lokalnya merasa bahwa senjata bukan jawaban atas persoalan begitu. Tapi yang menjadi memang Pak potret umumnya memang BGF jahat iya gitu karena membacking ini. Tapi kelompok bersenjata yang lain juga sama begitu loh. Jadi em, makanya kami waktu itu ketika menulis apa melaporkan ini kami waktu itu berpikir oh kayaknya Karen National Liberation Army ini oke nih. Mereka memperjuangkan ke rakyatnya begitulah kira-kira ya. Tapi begitu makin lama menemukan temuan-temuan baru dan segala macam lah sama aja begitu. Jadi saya pikir kemudian orang-orang di sana menjadi kebas gitu ya kalau bisa dilihat ya. Ini semuanya juga bermain gitu. Dan kebanyakan ketika saya tanya yang ini bagus, oh, enggak mereka juga bermain. Ini bagus nggak? Ini semua bermain, itu juga bermain gitu. Jadi nggak hitam putih begitu loh di kenyataan yang ada di lapangan begitu. Tapi ketika misalnya kita membaca gitu seolah-olah memang ada suatu kelompok yang menjadi good cops dan bad cops gitu. Gitu kira-kira. Menjawab nggak ya? Nggak cukup menjawab sih Mas tadi karena jadi intinya secara keseluruhan masyarakat tuh nggak ada percaya lah sama armed forces manapun di sana ya. Dan emang di Ah, sana ada banyak gitu. Nggak cuman yang sempet 2 yang dibahas di video itu lah ya, ada bahkan sampai 10 tadi ya Mas ya. ya, mm, tapi mungkin ada, maksudnya, tapi nggak terlalu signifikan. Masalahnya mereka tidak mempunyai kekuatan tempur yang signifikan. Misalnya People Defense Forces yang baru dibentuk memang oleh masyarakat-masyarakat yang kemudian dari kota mundur ke daerah-daerah remote area gitu untuk mengangkat senjata gitu ya. Tapi mereka kan kemudian akhirnya untuk mendapatkan senjata, untuk mendapatkan pelatihan militer itu mereka akhirnya mengajak apa namanya dilatih oleh kelompok-kelompok bersenjata yang emang udah established gitu ya, yang punya kekuatan militer besar begitu. Kayak ya di Karen misalnya kayak di ini. Jadi tapi dia tidak signifikan gitu. Dia tidak punya kekuasaan teritorial gitu. Dia selalu menjadi nomor dua. Jadi mungkin masyarakat Myanmar percaya PDF gitu yang memang terbentuk karena kudeta, merespon kudeta. Tapi balik lagi mereka tidak punya kekuatan tempur yang signifikan gitu. Baik, terima kasih Mas penjelasannya sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih Mas Ayu untuk pertanyaannya. Boleh kita beralih ke Nazifa, dipersilakan pertanyaannya. Apa suara aku terdengar dengan jelas? Aku mau tanya ini sih. Tadi kan sempat diceritain juga dan disebutin ya kalau misalnya sebelum dokumenternya itu dirilis tuh kasus ini tuh emang sulit terungkap atau dianggap sebagai kasus yang abu-abu gitu karena stigma dan kurangnya pemahaman dari pemerintah maupun masyarakat. Nah, setelah dokumenter viral itu kan respon pemerintah dan masyarakat berubah tuh. Walaupun memang ada tantangan kayak yang udah sempat disebutin juga tadi kayak pencemaran nama baik terhadap tuntutan dan tuduhan pencemaran nama baik segala macam. Nah, aku mau tanya kalau dari tim kakak sendiri, Kak Lana dan tim itu ada nggak sih kayak ekspektasi tertentu terhadap dampak dokumenter ini atau justru kayak memang raising awareness tuh jadi target awalnya kakak gitu. Kalau misalnya bukan atau let's say dokumenternya ini nggak viral atau nggak naik gitu, kakak dan tim tuh ada nggak sih kayak nyiapin apa ya kayak plan B gitu atau langkah lain buat memperjuangkan isu ini? Gitu. Terima kasih itu sih paling.
keren pertanyaannya. Ya, tentu eh, apa ya, pikiran langkah advokasi itu ada di kepala kami waktu itu. Setidaknya misalnya tidak diterima baik ya dengan algoritma, kalah dengan algoritma, dan benar kami sempat mengalami shadow ban ya. Jadi tidak sulit untuk ditemukan dengan mesin pencari gitu, dan mungkin tidak disugestikan sampai sekarang gitu. Ehm, tapi yang kami pikirkan waktu itu adalah kita dokumentasikan saja begitu. Ada buktinya aja terlebih dahulu. Jadi kemudian mereka mau membantah, itu pun jawaban begitu loh. Jadi ketika kemarin eh, kami akhirnya mengatur langkah advokasi ya, misalnya teman-teman Malaysia yang menyuarakan di Malaysia, teman ini menyuarakan di mana begitu. Dan walaupun ada backlash gitu ya, ya kan tadi tuntutan pencemaran nama baik begitu. Tapi setidaknya kemudian mengakui gitu loh, kayak awalnya enggak, saya tidak ada di sana gitu kan, tapi diundang dan segala macam. Tapi kemudian ketika dipanggil polisi, ya dia punya investasi di sana, dan 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 kemudian kan jawabannya dia itu kan saling bertolak belakang kan dari yang awal dan yang akhir begitu. Jadi itu tujuannya adalah mendokumentasikan bukti sebanyak mungkin agar ketika ada proses ataupun kemudian ceritanya bergerak, dia bisa menjadi bukti begitu. Karena misalnya kemarin ya, setelah adanya kemudian BGF tadi yang disebut oleh kawan kita, eh, akhirnya memutuskan untuk bekerja sama untuk melepaskan para korban itu karena adanya ancaman dari junta militer. Junta militer kemudian memakai salah satunya video dokumenter kami sebagai bukti bahwa BGF mendalangi atau membackingi kejahatan lintas negara yang ada di perbatasan Myanmar gitu. Dan itu jelas disebutkan apa kayak divisi apa sih? Special Investigations Unit dari Attorney General, Kejaksaan Tinggi Myanmar. Tiba-tiba mereka mau menerbitkan perintah untuk menangkap Sao Cito, salah satu ya jenderal BGF, dengan bukti beberapa video dokumenter, salah satunya video kami gitu. Jadi itulah maksudnya, yang penting kita dokumentasikan dulu gitu loh, karena nanti kemudian pasti akan ada, bisa dimanfaatkan untuk langkah-langkah advokasi atau litigasi gitu. Maksudnya artinya untuk langkah penegakan hukum gitu. Mm-mm. Jadi ya gitu kira-kira, menjawab tidak kira-kira. Jawab, menjawab. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Oke, terima kasih Nazifa untuk pertanyaannya. Dan terakhir, Balkis. Silakan untuk bertanya, Balkis. Iya, jadi sebelumnya terima kasih para moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan terima kasih Mas Kalana dan tim atas investigasinya yang menurut saya sangat penting. Jadi pertanyaan saya itu sebelumnya di video kan sempat disebutkan kalau perdagangan organ itu menjadi salah satu perdagangan yang terjadi di sana. Tapi di sini apakah Mas Kelana dan tim itu saat melakukan investigasi menemukan kasus perdagangan organ juga? Em, itu yang agak sulit untuk dibuktikan perdagangan organ tuh, karena dia menjadi rumor, karena sebenarnya dia jadi ancaman gitu ya, dari ancaman dari kelompok kriminal, ketika misalnya tidak menyentuh target, kami akan ambil organmu dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini, sampai saat ini agak sulit untuk menemukan bukti itu gitu loh. Jadi tapi memang ada terjadi perdagangan organ, tapi dia terpisah dengan kasus ini begitu loh. Jadi agak, ya itu yang, dan saya juga belum bisa menceritakan hal yang memang sudah ditemukan dan sedang terjadi karena alasan tertentu begitu ya, tapi kira-kira jawaban yang mungkin bisa saya berikan sekarang untuk kasus perdagangan organ adalah itu, eh, dia terjadi, dia ada, tapi sulit untuk dibuktikan begitu kira-kira. Maaf Baik, ya kalau terima kasih Mas. kurang-kurang informatif, karena memang ini sedang menjadi apa ya, wilayah yang sedang di eh, ya sedang dikerjakan oleh kawan-kawan, banyak kawan-kawan, tapi belum bisa banyak dibagikan kepada publik begitu. Baik, terima kasih. Sebetulnya sih tadi saya mau nanya kayak karena kan ada sebagian orang yang
tanda kutip itu setuju untuk menjualkan organnya. Dan saya apa sih namanya penasaran apakah mereka ini menerima perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia dan karena mereka ini tanda kutip setuju, apakah mereka ini juga digolongkan sebagai korban? Itu tadi saya ingin bertanya itu, tapi kalau misalnya tidak bisa menjawab, tidak apa-apa. Terima Oh, kasih ya. tapi bisa, tapi kalau untuk pertanyaannya itu, maksudnya adalah orang sukarela memperdagangkan ginjalnya begitu, maksudnya organnya gitu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Tapi di sini Oh, tuh setujunya itu karena apa ya? Karena ada tekanan ekonomi juga. Jadi mereka ini nggak punya pilihan lain selain untuk menjual organnya mereka. oke, untuk kasus yang spesifik perdagangan organ khusus saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau misalnya dalam konteks si dokumenter ini dan kasus ini gitu ya, itu kalaupun ada, itu tidak sukarela begitu. Jadi ya gitu. Jadi, tapi kalau yang tadi, yang pertanyaan tadi saya nggak bisa jawab gitu ya. Tapi kalau yang ini, yang terjadi di Myanmar, Thailand, Kamboja, atau Golden Triangle, kalaupun ada, itu tidak terjadi secara sukarela begitu. Ya maksudnya, pun kalau misalnya mereka sukarela seolah-olah tuh sukarela kayak semisalnya, ya mereka ya udahlah kamu nggak, karena terpaksa kan, struktural mereka terhimpit dan segala macam, orang datang dan segala macam, bujuk 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 bujuk, dapatlah. Tapi itu tetap mengalami manipulasi. Jadi kayak tidak, walaupun mereka akhirnya berpikir oke saya sukarela, tapi itu tidak sepenuhnya, itu ada dalam pengaruh manipulasi begitu. Mungkin ya, mungkin ngasih perspektif sedikit ke bagian itu, berkaca dengan pengalaman yang ada di Golden Triangle kira-kira. Terima Terima kasih, Mas. kasih. Oke, terima kasih Balkis untuk pertanyaannya dan sebagai pertanyaan penutup di sesi tanya jawab kita kali ini. Nah, karena sudah di penghujung acara, kira-kira kita harus berakhir sampai sini dulu nih teman-teman. Sayang sekali diskusinya padahal menarik banget, tapi mungkin kita bisa istilahnya membuat sesi diskusi berikutnya seperti itu dengan Kelana gitu, atau berkolaborasi dengan teman yang lainnya untuk membuat sesi diskusi yang baru seperti itu. Nah, kira-kira eh, kalau yang bisa aku dan Windy sampaikan sebagai moderator, eh, kita bisa melihat bahwa korban seringkali terpaksa terlibat dalam kejahatan, sementara kepentingan geopolitik itu memperumit akses keluar dari Myanmar itu sendiri. Perempuan sendiri menghadapi eksploitasi berlapis baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Tapi keterlibatan mereka seringkali terabaikan gitu dalam persepsi publik itu sendiri. Kebijakan yang lebih fokus pada respon kasus yang reaktif itu daripada pencegahan serta lemahnya penegakan hukum itu juga semakin memperburuk situasi ini sendiri. Selain itu, pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan termasuk tekanan untuk bertemu keluarga sebelum mereka benar-benar siap. Seperti yang sudah disinggung oleh Kelana sebelumnya seperti itu mengenai kasus KDRT karena korban belum benar-benar pulih, pada akhirnya dia melakukan KDRT seperti itu. Mengatasi masalah ini itu membutuhkan pendekatan komprehensif mulai dari penguatan pencegahan, reformasi kebijakan hingga pemulihan korban yang lebih berpihak kepada kebutuhan mereka. Kira-kira kalau misalkan dari Windy ada kata-kata yang ingin disampaikan kah? Mungkin kalau aku lebih ke terima kasih banyak atas setiap ilmu yang diberikan hari ini karena sangat membuka pandangan, apalagi juga soal kerjasama internasional yang nggak banyak orang tahu gitu. Dan ini juga sangat pasti akan membantu teman-teman kriminologi juga untuk merefleksikan bagaimana sih realitas dari perdagangan manusia di lapangan gitu. Jadi kita nggak cuman punya pemahaman yang teori teori base aja gitu. Itu sih mungkin. Terima kasih, Lana. Terima kasih. Ya, mungkin sudah dari dua moderator ini memberikan kata-katanya. Apakah boleh Kelana memberikan kata-katanya hari ini? Eh, apa ya kata-katanya ya, kayak itulah, senjata itu bukan jawaban untuk kehidupan yang lebih baik kira-kira. Karena mungkin refleksi ya, hari ini ya, kehidupan ini hari ini, jadi dia tidak tidak pernah selalu memberikan keamanan, dia selalu menjadi menjadi ancaman gitu ya, dan semuanya
kejahatan itu menjadi mungkin dan dimungkinkan karena adanya senjata yang melindunginya. Kira-kira gitu. Terima kasih semuanya Ya, sudah terima kasih. nonton dokumenter kami. Mungkin ini sudah sampai benar-benar penghujung acara, tapi sebelum kita keluar dan mengisi Google Form, ada baiknya kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh semuanya diharapkan membuka kameranya ya. Oke, teman-teman semua, aku izin akan bantu dong. Jadi, di sini ada slide. Sekarang kita foto dulu untuk slide pertama ya. Oke. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Semuanya.